Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Angelika, mahasiswi dari Universitas Nasional dari program studi Teknik Informatika. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu contoh kasus cybercrime tentang penipuan online. Contoh kasus yang saya ambil, saya angkat dari www.cnnindonesia.com. Untuk kejadian waktu dan tepat di Jakarta tahun 2019. Ringkasan kasus yang terjadi, pihak kepolisian mencatat laporan penipuan online di tahun 2019 tergolong ekstrim. Menurut Polda Metro Jaya, tahun lalu kasus penipuan online paling banyak diadukan dengan 2.300 laporan. Modus rekayasa sosial atau social engineering digunakan untuk berbagai bentuk penipuan online. Biasanya digunakan untuk melakukan pengurusan saldo rekening, kartu kredit, maupun saldo dompet digital. Kanit 2 Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya, AKBP Dani Aryanda, lantas membandingkan dengan laporan di seluruh Subdit Direktorat Kriminal Umum. Menurutnya, mengatakan jumlah kasus tersebut merupakan laporan kasus kriminal terbanyak dibanding tindak kriminal lain. Total keseluruhan ada 2.300 laporan pada 2019 social engineering. Dibandingkan subdit lainnya, angka ini ekstrim. Kita ada 5 subdit direktorat. Subdit dalam setahun rata-rata sekitar 100 laporan, ujar Dani kepada awak media di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada hari Kamis 23 Januari 2019. Dari kasus tersebut, cara mencegah cybercrime ini adalah yang pertama, menggunakan data encryption. Yang kedua, selalu memiliki sikap waspada. Yang ketiga, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Yang keempat, lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Yang kelima, jangan sembarangan membagikan info pribadi. Yang keenam, abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Yang ketujuh, jangan langsung tergiur, gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang. Yang kedelapan atau yang terakhir, laporkan kepada pihak yang berwenang. Untuk Undang-Undang ITE yang berlaku pun terdapat pada pasal 28 ayat 1 atau Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak berita kebohongan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun ketentuan pidana jika melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak berita yang bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau didenda sebanyak 1 miliar rupiah. Kesimpulan yang saya ambil dari kasus ini adalah laju pertumbuhan cybercrime yang begitu pesat dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor intelektual, dan harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online dan jangan mudah tergiur dengan berbagai tawaran yang ditawarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.